Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan saya Aisyah Sri Ramadhani, mahasiswa Universitas Pamulang Fakultas Manajemen. Pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit menyampaikan pembahasan mengenai ilmu ekonomi positif dan ilmu ekonomi normatif. Apa itu ilmu ekonomi? Ilmu ekonomi adalah ilmu sosial yang mempelajari bagaimana manusia menggunakan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Ada dua macam ilmu ekonomi, 1. Ilmu ekonomi positif, dan 2. Ilmu ekonomi normatif. Pertama, ekonomi positif. Ekonomi positif adalah cabang dari ilmu ekonomi yang berfokus pada kenyataan, fakta, dan hubungan sebab akibat dalam aktivitas ekonomi. Pendekatan ini bersifat objektif, artinya tidak melibatkan pendapat pribadi, nilai moral, atau pandangan subjektif. Ciri-ciri ekonomi positif. 1. Berdasarkan data dan bukti nyata. 2. Dapat diuji kebenarannya. 3. Tidak mengandung kata seharusnya atau sebaiknya. 4. Fokus pada apa yang terjadi dalam perekonomian. Tujuannya, menjelaskan dan memprediksi fenomena ekonomi dengan menggunakan analisis ilmiah dan logika berdasarkan data. Contoh pernyataan ekonomi positif. A. Jika harga BBM naik, maka biaya transportasi akan meningkat. B. Inflasi di Indonesia tahun 2024 mencapai 3,2%. C. Kenaikan suku bunga dapat mengurangi jumlah pinjaman oleh masyarakat. Penerapannya, ekonomi positif sering digunakan oleh: pertama, pemerintah untuk merancang kebijakan publik. Kedua, ekonomi dalam membuat analisis ekonomi. Ketiga, peneliti untuk menguji teori dan model ekonomi. Kedua, ekonomi normatif. Ekonomi normatif adalah cabang dari ilmu ekonomi yang berdasarkan pada pendapat, nilai, dan pandangan subjektif tentang bagaimana kondisi ekonomi seharusnya atau idealnya terjadi. Berbeda dengan ekonomi positif yang bersifat objektif, ekonomi normatif lebih menekankan apa yang dianggap baik atau buruk menurut sudut pandang tertentu. Ciri-ciri ekonomi normatif. Pertama, bersifat subjektif. Kedua, berdasarkan opini pribadi, nilai normal, atau pandangan politik. Ketiga, tidak bisa diuji benar atau salah secara ilmiah. Keempat, mengandung kata-kata seperti seharusnya, sebaiknya, atau idealnya. Tujuannya memberikan saran dan rekomendasi kebijakan berdasarkan nilai-nilai tertentu untuk memperbaiki kondisi ekonomi. Contoh pernyataan ekonomi normatif. A. Pemerintah seharusnya menaikkan upah minimum untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja. B. Subsidi BBM harus dihentikan karena membebani anggaran negara. C. Pajak untuk orang kaya sebaiknya dinaikkan agar distribusi pendapatan lebih merata. Penerapannya: A. Banyak digunakan dalam debat politik dan diskusi publik. B. Menjadi dasar dalam penentuan arah kebijakan ekonomi yang diinginkan suatu kelompok masyarakat. C. Diperlukan dalam proses pengambilan keputusan yang mempertimbangkan nilai sosial dan keadilan. Bagaimana hubungan keduanya dalam pengambilan kebijakan? Keduanya saling melengkapi dalam proses pengambilan keputusan ekonomi. Pertama, ekonomi positif memberikan dasar analisis objektif. Kedua, ekonomi normatif memberikan arah atau tujuan kebijakan yang ingin dicapai berdasarkan nilai-nilai tertentu. Contoh kasus, misalnya, berdasarkan ekonomi positif data menunjukkan bahwa kenaikan pajak rokok menurunkan konsumsi rokok. Berdasarkan ekonomi normatif, seseorang bisa menyatakan bahwa pemerintah seharusnya menaikkan pajak rokok demi kesehatan masyarakat. Kesimpulannya, ekonomi positif adalah pendekatan dalam ilmu ekonomi yang bersifat objektif dan berdasarkan fakta atau data nyata. Ekonomi normatif adalah pendekatan yang bersifat subjektif karena melibatkan opini, nilai, atau pandangan pribadi tentang apa yang seharusnya dilakukan dalam perekonomian.